warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Jenny Revalina dengan NIM 842022300005, mahasiswa semester 3 program studi Pendidikan Matematika Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai rencana usaha atau business plan dalam mata kuliah kewirausahaan dalam bidang pendidikan matematika dengan dosen pengampu Ibu Sastika Astri Dewi MPD. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi rencana usaha, tujuan rencana usaha, pemilihan target market, mencari masalah yang ada pada target market, serta yang terakhir membuat karya yang kreatif dan inovatif sebagai solusinya. Seperti yang sudah saya jelaskan, pertama-tama definisi rencana usaha, di mana rencana usaha atau business plan adalah sebuah dokumen komprehensif yang berisi gambaran menyeluruh tentang sebuah bisnis atau usaha. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan langkah-langkah bisnis dari awal hingga akhir. Di dalamnya tercantum tujuan bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana operasional yang detail. Dengan kata lain, rencana usaha adalah blueprint atau cetak biru yang akan digunakan untuk membangun dan menjalankan sebuah bisnis. Yang kedua, ada tujuan rencana usaha, di mana ada 6 poin yang akan saya sebutkan dan jabarkan. Yang pertama, kejelasan rencana strategi bisnis dalam mengidentifikasi poin terpenting perusahaan. Yang kedua, karena kejelasan tujuan, visi dan misi bisnis ada potensi besar untuk sukses. Yang ketiga, persiapan yang lebih matang untuk menghadapi resiko dan masalah di masa depan. Yang keempat, ada pengetahuan tentang potensi dan peluang pasar. Yang kelima, ada dapat ditetapkan prioritas untuk sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, ataupun yang terakhir, ada sebagai dasar atau pegangan untuk fungsi pengendalian antara lain. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin pemilihan target market. Sebelum kita menjelaskan mengenai pemilihan target market, kita nih harus tahu dulu apa sih target market itu. Target market adalah sekelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan keinginan yang serupa, sehingga mereka menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran suatu produk atau jasa. Dengan kata lain, target market adalah kelompok orang yang paling memungkinkan membeli produk atau jasa yang kita jual. Nah, kenapa sih pemilihan target market itu penting? Dikarenakan yang pertama itu ada efisiensi atau menghemat biaya pemasaran dengan fokus pada segmen pasar yang tepat. Yang kedua ada relevansi atau pesanan pemasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan target market. Berapa banyak nih keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga itu ada efektivitas atau meningkatkan peluang keberhasilan kampanye pemasaran. Yang terakhir tapi bukan paling akhir adalah persaingan, yang dimana membedakan produk atau jasa dari para pesaing. Nah, dalam pemilihan target itu juga harus ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, seperti demografis, yang berarti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta ukuran keluarga. Yang kedua ada psikografis, yang berarti gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, minat, serta hobi. Yang ketiga ada geografis, adalah lokasi, iklim, budaya, kepadatan penduduk. Yang terakhir ada perilaku, tingkat penggunaan produk, loyalitas, merek, manfaat yang dicari. Nah, untuk beberapa contoh pemilihan target market ada seperti untuk produk sepatu lari, itu dia mempunyai target market pria dan wanita yang berusia 18 hingga 35 tahun yang aktif berolahraga, berpenghasilan menengah ke atas, dan tinggal di perkotaan. Sedangkan untuk jasa seperti les privat bahasa Inggris memiliki target market pelajar SMA dan mahasiswa yang menginginkan kemampuan bahasa Inggris untuk diasah untuk tujuan studi atau karir, yang bersedia membayar les yang relatif tinggi. Nah, mungkin dari penjelasan tadi pasti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai gimana sih cara menentukan pasar gitu kan. Gimana sih ukuran pasar yang potensial untuk penjualan suatu produk, serta alat apa yang bisa digunakan untuk analisis
analisis data pasar. Bener gak? Untuk menentukan ukuran pasar yang potensial ya untuk produk kita itu benar-benar langkah yang penting dalam perencanaan bisnis dan gak boleh di skip, ya kan? Itu akan membantu kita memahami seberapa besar peluang pasar dan seberapa banyak investasi yang dibutuhkan. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan akan saya jabarkan untuk menentukan ukuran pasar potensial kita. Yang pertama ada identifikasi pasar yang termasuk ada segmen pasar. Tentukan siapa saja yang akan membeli produk kita. Persempit target pasar berdasarkan demografis, psikografis, geografis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya jabarkan ya kan. Yang kedua itu ada kebutuhan pasar. Pahami kebutuhan dan masalah yang dipecahkan oleh produk. Semakin spesifik kita dalam memecahkan masalah, itu akan semakin akurat juga dalam menentukan ukuran pasar. Yang kedua adalah metode perhitungan, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada top down, mulai dari data pasar yang lebih luas. Misalnya nih, ada total pasar produk sejenis, dan kemudian persempit berdasarkan minat pasar yang ditargetkan. Contoh nih, saya beri contoh ya, jika pasar smartphone atau HP di Indonesia ada 100 juta unit per tahun dan kita nih menargetkan cuma 10 nih ya, 10% dari pasar tersebut, maka potensi pasar kita adalah 10 juta unit. Nah, yang kedua ada bottom up atau mulai dari data yang lebih spesifik seperti jumlah pelanggan potensial di suatu wilayah dan proyeksikan rata-rata pemberian per pelanggan. Contoh lagi, jika ada 1 juta orang di kota nih, suatu kota yang memiliki hewan peliharaan dan rata-rata mereka membeli makanan hewan peliharaan itu sebulan sekali ya, misal nilainya 100.000, maka potensi pasar yang kita miliki adalah 12 triliun, bayangin, per tahun. Yang ketiga itu ada analisis data, dibagi menjadi data sekunder. Gunakan data yang sudah ada seperti data sensus, laporan industri, data penjualan pesaing, dan dari data lembaga riset pasar. Yang kedua ada data primer, lakukan riset sendiri melalui survei, wawancara wajib atau fokus grup untuk mendapatkan data yang lebih spesifik tentang pasar kita. Keempat, ada pertimbangan faktor-faktor wajib diperhatikan. Yang pertama ada tren pasar. Kita tuh wajib memperhatikan tren pasar nih, seperti yang relevan produknya apa aja, pertumbuhan ekonominya seperti apa, perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi. Yang kedua ada persaingan. Wajib menganalisis persaingan untuk memahami nih posisi kita nih lagi di mana ya, dan potensi pertumbuhan pasarnya gimana ya. Ada faktor eksternal. Pertimbangan faktor eksternal itu seperti kebijakan pemerintah, perubahan peraturan, dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar. Yang kelima, ada alat yang berguna. Software analisis pasar itu banyak ya, software yang dapat membantu kita menganalisis data pasar dan memproyeksikan pertumbuhan pasar tuh ya. Terus juga ada database perusahaan riset pasar. Perusahaan seperti Nielsen, EU Monitor, dan lainnya menyediakan data pasar yang komprehensif. Sedangkan untuk alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data pasar ialah pilihan alat yang tepat akan tergantung pada jenis data yang kita miliki, seperti tingkat keahlian kita dalam analisis data dan anggaran yang tersedia. Adapun beberapa jenis alat analisis data pasar umum yang dapat digunakan yang akan saya rekomendasikan. Yang pertama itu ada alat statistik dan analisis data, mencakup ada SPSS, salah satu software statistik paling populer digunakan untuk analisis data kuantitatif yang kompleks. Yang kedua ada R, bahasa pemrograman yang kuat untuk analisis data, sangat fleksibel dan memiliki banyak library tambahan. Ada yang ketiga ada Python, bahasa pemrograman serbaguna yang juga bisa digunakan untuk analisis data dengan library seperti Pandas, NumPy, dan Scipy. Yang terakhir ada MATLAB, ada cocok untuk analisis data numerik dan visualisasi yang kompleks. Yang kedua itu ada alat visualisasi data. Ada Tableau, alat yang sangat kita bisa gunakan untuk membuat dashboard interaktif atau visualisasi data yang menarik. Ada Power BI, alat dari Microsoft yang terintegrasi dengan proyektor Microsoft lainnya, sangat cocok untuk bisnis yang menggunakan produk Microsoft. Yang ketiga ada Google Data Studio, alat gratis dari Google yang mudah digunakan untuk membuat dashboard dan laporan. Yang ketiga ada alat riset pasar online, SurveyMonkey, platform survei online yang paling populer gitu, memungkinkan kita membuat survei custom dari mengumpulkan data responden. Terus ada
type from platform survey dengan desain yang menarik dan mudah digunakan. Yang terakhir, kita nih pasti udah sering dengar dong ada Google Forms, pilihan gratis untuk membuat survei sederhana. Ini paling sering lah, paling basic lah. Yang keempat ada analisis, alat analisis media sosial yang seperti Hootsuite, alat untuk memantau dan menganalisis media sosial termasuk sentimen merek. Ada sport sosial, alat yang serupa dengan Hootsuite dengan fitur yang lebih lengkap. Ada BuzzSumo, alat untuk menemukan konten yang paling populer dan influencer di suatu topik, kan biasa kita nge-endorse gitu. Yang kelima itu ada alat analisis web, Google Analytics, alat gratis untuk melacak lalu lintas website dan perilaku penggunaan. Ada Adobe Analytics, alat yang lebih canggih nih untuk analisis web, cocok untuk bisnis yang lebih membutuhkan data yang lebih detail seperti bisnis-bisnis besar, bisnis-bisnis perusahaan seperti itu. Kalau udah ngomongin cara-cara sama alat-alat, jangan lupain nih faktor-faktor nih yang perlu dipertimbangkan saat memilih alat, ya kan? Seperti jenis data nih, adakah data kita yang berupa angka, teks, atau gambar, ukuran data, seberapa besar dataset yang akan kita analisis, terus tingkat keahlian, seberapa nyaman kita nih sama pemrograman atau analisis statistik. Kan kadang kan kita nih bisa tapi kurang nyaman, kurang paham. Terus anggaran adalah bener-bener yang struggle deh gitu, berapa anggaran yang kita milikin untuk membeli alat. Terus fitur yang dibutuhkan, fitur apa saja sih yang kita butuhkan, seperti visualisasi data, alat prediktif atau integrasi dengan sistem lain. Oke, selanjutnya kita udah ngebahas alat-alat, kita bakalan mencari masalah yang ada pada target market. Memahami masalah yang dihadapi target market adalah langkah krusial dalam mengembangkan suatu produk atau layanan yang relevan dan dibutuhkan. Dengan mengetahui masalah mereka, kita dapat merancang solusi yang tepat dan membedakan diri kita dari pesaing. Adapun beberapa cara yang saya akan jabarkan dalam mencari masalah pada target market itu ya seperti tadi. Yang pertama dari riset pasar mendalam. Kita wajib banget meriset pasar. Kita akan melakukan survei, ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali masalah dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Terus ada wawancara. Kalau udah survei berarti wawancara dong. Lakukan wawancara mendalam dengan calon pelanggan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Terus juga kita wajib fokus grup nih sama teman-teman yang lain, sama rekan-rekan yang lain. Kita bakal ngadain diskusi kelompok untuk melakukan berbagai perspektif. Terus selanjutnya yang pasti nggak skala penting ada observasi, amati perilaku konsumen di lingkungan mereka tempat tinggal. Terus kita juga harus nganalisis data. Kita udah punya data, harus dianalisis lagi, seperti data kuantitatif, analisis data penjualan, data demografis, dan data dari pasar lainnya untuk mengidentifikasi tren. Data kualitatif, analisis hasil survei, wawancara, dan fokus grup untuk memahami gimana sih perasaan dan pendapatan konsumen. Terus manfaat teknologi, sosial media listening, pantau percakapan di media sosial nih terkait dengan industri atau produk kita, isu-isunya gimana. Terus analisis sentimen, ukur sentimen positif dan negatif nih terhadap merek atau produk pesaing, terhadap produk kita juga. Terus ada alat analisis web, lacak nih perilaku mereka nih gimana sih dalam penggunaan di website kita. Terus berinteraksi dengan pelanggan, wajib ya, kita sebagai owner menjual produk wajib berinteraksi langsung, seperti customer service. Perhatikan keluhan dan pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan. Terus feedback, jangan lupa kumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui email, survei, dan formulir online. Pakai Google Form tuh yang gratis. Terus ada analisis pesaing. Kita ini amati, tiru, dan modifikasi, pelajari produk dan layanan, identifikasi celah dalam penawaran produk pesaing. Terus baca ulasan pelanggan, jangan lupa lihat apa yang dikatakan pelanggan tentang produk pesaing serta produk kita nih, karena kan dibandingin ya gitu. Terus ada beberapa contoh masalah yang mungkin dihadapi pada target market. Ini tuh banyak sih, karena kayak yang pertama ini beberapa contoh aja ya. Ada ketidakpuasan terhadap produk atau layanan yang ada, produk tidak memenuhi ekspektasi, kualitas buruk, atau harga terlalu mahal. Biasanya sih ya udah ongkir mahal, harga mahal. Terus kurangnya informasi, konsumen kesulitan menemukan informasi yang relevan tentang produk atau layanan yang kita berikan. Proses pembelian yang rumit, proses pembelian terlalu lama atau sulit, gak bisa cash, bisanya cashless gitu. Terus ada tidak ada solusi yang efektif seperti tadi tuh untuk masalah tertentu. Konsumen mencari solusi untuk masalah yang belum terpecahkan gitu. Seperti ini kita nih
tiba-tiba nggak nyediain buat yang sistem COD, sistem cashless, sistem bisa bayarnya lewat transfer, lewat QRIS gitu. Nah, tadi kan udah nih ngebahas tentang masalah yang ada pada target market. Selanjutnya kita juga harus membuat karya yang kreatif inovatif sebagai solusinya. Betul tidak? Sebelum kita membahas langkah-langkahnya, mari kita pahami dulu nih konsep dasar dari kreatif serta inovatif. Kreatif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan asli pastinya ya, nggak boleh no jiplak. Ini adalah tentang berpikir out of the box, menghubungkan titik-titik yang tidak terhubung sebelumnya dan melihat nih suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kalau inovasi adalah penerapan ide-ide kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru atau lebih baik. Ini adalah tentang mengubah ide menjadi tindakan nyata yang memberikan nilai tambahan kreatif, inovatif, klop gitu. Terus ada langkah-langkahnya. Kita nih membuat karya dan inovatif, bukan menjiplak. Yang pertama itu ya balik lagi sih, kita harus mengidentifikasi masalah dengan jelas, yang pasti riset mendalam. Lakukan riset yang komprehensif untuk memahami akar masalah. Gunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi yang lalu-lalu yang udah tadi dibahas tuh. Terus prioritaskan masalah. Pilih masalah yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar pada target market. Wajib guys. Yang kedua ada brainstorming, atau kita kan bebaskan pikiran kita nih, ya kan. Kumpulkan sebanyak pun ide dari A, B, C gitu tanpa menghakimi, tapi jangan sampai kita dibuat pusing juga karena kebanyakan ide. Yang kedua ada kita gunakan teknik lah. Manfaatkan teknik seperti mind mapping, brainstorming spontan, atau scamper, substitut, kombinasi, adapt, modifikasi, atau kita amati, tiru, modifikasi gitu. Terus ada kolaborasi, libatkan orang lain dengan berbagai latar belakang untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Seperti itu, dari yang tua, muda, ataupun yang masih kecil gitu. Ada evaluasi ide, ada kriteria evaluasi. Kita nih bisa gunain kriteria seperti kelayakan, terus inovasi, potensi dampak untuk mengevaluasi ide, analisis SWOT, bukan SWOT ya. Lakukan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats untuk setiap ide. Yang keempat ada prototyping, gimana sih bacanya? Prototyping gitu. Buat model, ciptakan prototyping atau FMP, minimum viable produk, untuk menguji ide secara nyata. Terus selanjutnya yang terakhir adalah dapatkan umpan balik. Ajak nih target market nih. Oh, bukan yang terakhir deh. Untuk memberikan feedback, ada implementasi. Implementasi itu apa ya? Kayak perbaikan dan sempurnakan. Kalau misalnya udah punya suatu produk ada cacat sedikit, kita perbaiki, kita sempurnakan gitu. Karena kan berdasarkan feedback yang kita terima nih dari konsumen, terus kita luncurkan, bawa solusi kita kepada pasar gitu. Udah ngebahas langkah-langkah, kita juga butuh sumber inspirasi untuk kreatif dan inovasi dong. Betul tidak? Ya balik lagi sih kayak tadi kan, perhatikan tren gitu. Perhatikan tren terbaru pada industri penjualan, terus pesaing, pelajari apa yang dilakukan pesaing dan cari caranya gimana nih. Terus teknologi, manfaatkan teknologi terbaru untuk menciptakan solusi inovatif. Yang terakhir, yang keempat deh, kebutuhan konsumen. Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, kan banyak nih ya, kadang terlalu banyak barang tapi tidak terpenuhi kebutuhan konsumen. Terus ada alam seringkali menjadi sumber inspirasi yang tak terbatas gitu. Kalau udah ada inspirasi berarti ada teknik-teknik nih, kreativitas yang berguna nih. Ada scamper, tadi apa tuh scamper? Teknik ini kita bisa membuat memodifikasi ide yang sudah ada mind mapping, visualisasikan ide-ide kita nih dalam bentuk diagram. Ada six thinking hats, melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Kita nggak boleh cuma tercakup dari sudut pandang kita aja. Terus ada analogi, kita nih mencari kemiripan antara masalah yang ada dengan dengan situasi lain gitu. Adapun beberapa contoh kasus yang akan saya jabarkan. Misalnya kita nih mau membuat inovasi di bidang pendidikan. Setelah melakukan riset, kita menemukan bahwa banyak siswa nih kesulitan memahami konsep matematika abstrak. Kayak aku dulu sih gitu. Saya juga dulu selalu
ya gitu matematika gitu. Yang pertama kita harus melakukan identifikasi masalah. Siswa kesulitan kan memahami konsep matematika abstrak ya kan. Brainstormingnya apa? Menggunakan teknik mind mapping. Kita menghasilkan ide seperti game edukasi berbasis augmented reality, tutor online yang personal, atau alat visualisasi yang interaktif. Terus yang pasti kita ngelakuin apa sih? Ujungannya evaluasi wajib. Ini mah kita memiliki ide gitu, edukasi berbagai augmented reality karena dianggap paling inovatif dan menarik bagi siswa. Terus prototyping, kita membuat prototipe sederhana dari game untuk mendapatkan feedback nih dari siswa, karena kan kita juga butuh feedback ya. Kayak kalau sendirian tuh sakit ya gitu. Terus melakukan perbaikan, kita meluncurkan game dan mendapatkan respon yang positif. Diharapkan seperti itu, karena kalau misalkan kita nggak dapat respon atau feedback balik, gimana sih kita mau ngebenerin suatu produk, suatu jasa yang kita punya? Gak kerasa ya kalau ngomongin rencana usaha atau bisnis plan, pasti banyak banget dari A sampai Z, terus tiba-tiba udah di penghujung materi aja. Jadi buat kesimpulannya adalah pemilihan target market yang tepat adalah fondasi bagi kesuksesan suatu produk atau layanan. Dengan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh target market, kita nih dapat menciptakan solusi yang relevan dan inovatif. Yang intinya deh ya, dengan menggabungkan pemahaman mendalam tentang target market, kreativitas, dan inovasi, kita dapat menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mengubah pasar gitu. Sekian video pembelajaran dari saya, dan saya harap dengan video pembelajaran yang saya presentasikan ini telah memicu pemikiran kita semua bagi yang menonton video ini. Dan saya yakin bahwa materi mengenai rencana usaha atau bisnis plan yang mencakup definisi rencana usaha, tujuan rencana usaha, pemilihan target market, mencari masalah yang ada pada target market, serta membuat karya yang kreatif dan inovatif akan menjadi kunci bagi kita semua untuk dapat memahaminya sesuai yang kita inginkan, yang ingin dicapai, seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih serta hormat saya kepada Ibu Sastika Astrid Dewi MPD sebagai dosen pengampu kewirausahaan dalam bidang pendidikan matematika, serta rekan-rekan seperkuliahan mahasiswa pendidikan matematika khususnya semester 3 Universitas Primagraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.